Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara. Kembali lagi di Sanggamara Podcast dengan saya Letda CBA Koat Tiara. Sahabat Sanggamara, sekarang kita kedatangan seorang atlet, khususnya Kodam Iskandar Muda. Dia seorang prajurit yang berprestasi. Langsung saja yuk kita ngobrol-ngobrol dengan Prada Rendo. Rendo, apa kabar? Baik. Selamat datang di Sanggamara Podcast ya. Sebelumnya boleh nih izin memperkenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat podcast. Mungkin ada yang pengen kenal Rendo lebih dekat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Pangkat saya prajurit 2, Rendo Renstius Semanjorang. Saya berdinas di Hubdam Iskandar Muda. Rendo mau nanya nih, ini sebenarnya olahraga bela diri apa sih yang lagi Rendo kerjain ini? Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang bela diri saya. Ususanda. Ususanda ini berasal dari Cina. Yang Ususanda ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada dia usu taulo, lebih ke atraksi. Dia atraksi kayak double stick, toya segala macam. Kalau saya lebih cenderung ke ususanda. Ususanda ini lebih ke petarung. Oh, fighter berarti fighter, ya. Lebih ke petarung. Ya, itulah sedikit tentang ususanda. Gimana pertama kali kenal olahraga ini nih? Awalnya saya nggak kenal ususanda. Saya dulu waktu SMA, kelas 1 SMA, saya ikut bela diri kumpu. Saya ikut bela diri kumpu selama 3 tahun. Habis itu ada event ke Medan, event seleksi ususanda. Jadi kami ada kesempatan dipilih dari kumpu itu, ada dipilih tiap kelas dia. Dari junior, ada juga senior. Kebetulan saya masih masuk kelas junior. Kelas 48. Saya seleksi. Memang belum rezeki, mungkin pas seleksi pertama itu saya gagal. Saya cuma dapat juara 3. Habis itu latihan, saya latihan. Habis itu main lagi di event tahun berikutnya, masih juga belum dapat juara. Belum dapat juara. Main di kesempatan ketiga, baru itu pun juara 2 di Kejurda. Belum sampai ke Jurnas. Habis itu 2016 lulus sekolah SMA, saya langsung ke Bandung. Itu sempat vakum dia. Ke Bandung itu daftar. Oh, daftar tentara. Daftar tentara. Di Bandung daftar tentara, 2 kali daftar, belum lulus juga kan. Ditawari ke Aceh. Saya coba ke Aceh. Saya coba Bintara sekali, gagal. Saya coba Tamtama, lulus. Setelah di sini rupanya ada event Prapora bela diri WUSU. Saya minta sama kesatuan untuk izin untuk TC. Diizinkan. TC selama 5 bulan. Tanding kemarin tuh di Prapora. Puji Tuhan saya ada prestasi juara 1. Berarti sebelumnya Rendo ini dong bukan asli dari Aceh atau? Bukan. Dari Medan? Saya dari Medan, Samosir. Dari Samosir. Terus ini bela diri ini udah termasuk menjadi fashion atau hanya karena udah terlanjur terjun nih di bela diri, jadi udah deh coba diperdalam dalam bela diri ini gitu? Sebenarnya saya dari kecil udah hobi bela diri, makanya saya dari SMA. Dari kecil udah hobi berantem berarti? Hobi berantem, sering berantem memang. Makanya terus, dari SMA saya masuk bela diri, terus sampai sekarang. Dari pengalaman WUSU ini ya, ada nggak hal yang membuat kamu kecewa atau jadi nggak menyenangkan dalam proses latihan atau kejuaraan? Yang hal yang tidak menyenangkan itu pasti ada, karena kan kita latihan tiap pagi sampai sore kan latihan. Rupanya pas pertandingan kita gagal. Tapi gimana lagi, kalau kata pelatih itu nggak apa-apa, gagal itu biasa gitu dibilang. Berarti ini udah berapa tahun nih bela diri? Kalau bela diri ini dari 2015, 16. Udah cukup lama ya, berarti udah lebih dari 10 tahun? Udah 10 tahun lebih lah, kalau dihitung dari SMA. Selama TC atau tanding pernah cedera nggak? Atau yang ngebuat kamu patah semangat gitu? Yang namanya latihan itu, cedera itu hal yang apa namanya? Biasa. Hal yang wajar. Hal yang wajar. Gitu. Kalau cedera pasti pernah. Cedera itu pasti pernah. Berarti masuk tentara ini nggak lewat, kan kalau kemarin ada nih di podcast aku juga datang Koat Irsalina. Dia dari Muay Thai,
Terus karena dia punya prestasi dan akhirnya sama pelatih dari KONI-nya itu dianjurkan lah kalau misalnya dia daftar KOAT sebagai KOAT berprestasi. Berarti kalau Rendo ini enggak? Enggak. Oh, Rendo ini bela diri, daftar. Bukan jalur prestasi dari. Bukan jalur prestasi. Bukan. Oh, itu kenapa bisa pengen nih? Kan padahal bisa kalau ditekunin bela diri aja juga lumayan kan jadi atlet berarti. Terus kenapa lebih memilih mau jadi tentara? Atau ada garis keturunan ini orang tua aku tentara gitu? Kalau atlet ini kan dia ada batasan umur. Tapi kan kalau kita udah menjadi tentara itu kan seumur hidup, bukan seumur hidup sih, jangka panjang. Iya, jangka panjang. Kalau atlet nanti kan begitu kita udah cedera, ya udah selesai. Atau kalau nggak umurnya udah nggak bisa mengikuti pertandingan itu, selesai. Udah nggak bisa lagi. Nyari kerja lagi kan gitu. Oh, jadi pengen ya udah daftar tentara tapi sambil memperdalam ilmu bela dirinya juga. Rendo, siapa aja sih orang yang ngedukung keberhasilan Rendo selama bertanding atau TC ini atau misalnya di kedinasan? Oh, kalau yang mendukung itu pasti orang tua paling utama kan. Kalau orang tua dan di satuan saya sendiri Bapak Kaupdam Iskandar Muda, Kolonel CAB Jun Satur Mastra sangat mendukung saya dari saya minta izin TC. Tidak ada halangan, langsung di ACC sama Bapak Kaupdam Iskandar Muda dan kawan-kawan yang di rekan kerja satuan mendukung juga gitu. Berarti Bapak Kaupdam ini termasuk orang tim sukses dalam mengantarkan Rendo sebagai juara juga ya? Iya betul. Karena kalau nggak ada dukungan Bapak itu mungkin nggak. Kalau dipersulit mungkin nggak ikut event ini kan. Itu seperti pelatih juga mendukung gitu. Habis itu nanti untuk bulan 10 ada event lagi. Apa tuh? Ada event Pora. Event Pora buat DPD. Ya. Oh, itu buat menentukan kejuaraan lebih lanjut sama kayak yang tadi awal-awal. Nanti juara lebih lanjut. Ya kalau ada rezeki juara 1, seleksi di PON lagi. Oh, itu kalau misalnya udah juara 1 nih berarti harus seleksi lagi. Main di PON lagi. Oh, berarti bisa langsung main kan? Nggak usah harus seleksi lagi. Kalau juara 1. Selama pendidikan kan tadi bilang sempat vakum tuh. Sempat vakum. Gimana tuh mulai latihan dari nol lagi? Ya gimana ya? Karena mungkin dulu udah pernah kan. Selama seminggu itu masih penyesuaian. Karena badan kaget. Kita kan di pendidikan ada juga yang modo. Iya. Tapi udah lain memang. Beda, metodenya beda. Tekniknya beda. Ya sempat vakum. Itu pun waktu di sini baru kemarin latihan. Karena ada event Prapora baru latihan. Tapi alhamdulillah menang ya. Maksudnya berarti emang udah bagus basicnya. Nah, tadi kan bilang kalau misalnya sempat ada minta izin TC dari satuan. Itu gimana nih cara ngebagi waktunya antara dinas sama TC? Kan kalau kita udah ada surat TC kan kita nggak dinas lagi, Mbak. Maksudnya ada surat TC nih dari satuan. Maksudnya kita melaksanakan latihan. Ya udah kita fokus latihan. Begitu surat TC-nya udah habis, ya menyesuaikan kita dinas kembali. Oh, jadi ada jangka waktunya berarti. Ada jangka waktu. Karena kalau udah surat TC udah habis, contoh nih habis event nih masuk kantor. Iya. Nah, kadang latihan udah jarang, tapi ada waktu disempatkan gitu. Tapi nggak apa-apa tuh, maksudnya jadinya kan berarti kan terbagi nih capek orang yang kalau misalnya atlet lain harusnya setelah TC bisa istirahat, terus fokus lagi latihan. Iya. Kalau Rendo nggak, berarti kalau Rendo dari TC selesai latihan kan capek harus kembali dinas. Kalau disuruh pilih mau atlet apa tetap jadi tentara? Kalau suruh milih sih, kalau bisa milih dua-duanya. Tentaranya bisa, atletnya bisa. Keren. Pernah ngerasa capek nggak gitu? Ngerasa kayak udahlah fokus aja dinas, nggak usah dilanjutin gitu jadi atletnya. Kan jadi tentara juga berpenghasilan gitu. Ya gimana, Mbak ya, kalau udah namanya hobi susah dia. Karena kan kita udah hobi ini dari kecil. Jadi kalau ada event-event gitu, kita itu jadi pengen tanding gitu. Jadi susah dihilangi. Dinas tetap dinas, tapi kan hobi tetap jalan gitu. Tapi orang tua juga mendukung.
Rendo, mungkin sahabat Sanggamara di luar sana ada yang lagi menekuni bela diri seperti Rendo nih. Apa sih tips dan triknya untuk memotivasi diri di saat mungkin mereka capek latihan atau capek dalam kegagalan bertanding? Apa sih motivasi dari Rendo? Mungkin sahabat-sahabat Sanggamara di sana ada motivasinya gitu dari Rendo. Buat rekan-rekan yang sedang latihan bela diri, ya memang semua orang itu latihan, mau di daerah mana dia latihan, orang mana pun dia latihan. Itu kan prinsipnya setiap latihan itu harus semangat. Ingat itu bahwasanya latihan itu saya harus juara dan harus juara gitu. Karena di luar sana pun begitu orang banyak latihan, kita latihan juga. Orang itu rajin latihan, kita harus lebih rajin gitu. Pokoknya orang itu latihan, kita harus lebih. Ya kalau pengen juara, latihannya harus maksimal juga gitu. Kayak medali ini memang medali pertama saya di event khusus Anda ini. Saya meraih medali ini, saya latihan memang maksimal dari sebelumnya. Mungkin itu saja. Intinya itu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian. Baik, terima kasih untuk Rendo sudah mau menyempatkan diri untuk main nih ke Sanggamara Podcast. Dari Rendo kita bisa memetik sesuatu kalau proses itu tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana atau teman-teman yang lain sedang berjuang, kalau lihat rekan-rekannya mungkin berjuang cuman latihan cuman 1000 kali latihan, teman-teman yang berjuang lebih keras pasti prosesnya dan hasilnya pun akan mendapatkan keinginan apa yang kalian inginkan. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Kodam Iskandar Muda dan podcast Sanggamara agar kalian dapat melihat informasi-informasi tentang Kodam IM dan prajurit-prajurit Kodam Iskandar Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara.